Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1691 sampai tahun 1693. Bab 1691, Kosume Positive and Negative Nine Palace Fairy Formation. Udara berawan di kolam sangat kuat, tidak lebih buruk dari Sol Burial Mountain di Stigma Canyon. Udara suram sangat berbahaya bagi para beku, dan mungkin tidak lama bagi beku biasa di Naschen Soul Stage untuk memasukinya. Landon Sen, yang memiliki Kanli Thunder dan Lightning Secret yang Battle Key dan Yuyang Jinlei Bodyguard, suasana keruh ini tidak memengaruhinya sama sekali. Ouyang Changfeng adalah tubuh perbaikan hantu, dan udara berawan adalah tonik yang bagus untuknya. Berkultivasi di tempat seperti itu setidaknya 3 atau 4 kali lebih cepat dari dunia luar. Bahkan, Ouyang Changfeng menyukai tempat ini, jadi dia hanya berlatih mundur selama beberapa dekade, dan tidak pergi sampai dia berhasil menembus tahap tengah Yuan Ying. Setelah berenang sebentar, mereka berdua keluar dari kolam dan datang ke kamar batu gua. Perlu disebutkan bahwa tempat di mana keduanya keluar ternyata adalah sumur, di sudut ruang batu. Ruang batu hanya sekitar 10 meter persegi, dan tidak ada air laut di dalamnya. Tampaknya berada di ruang tertutup oleh hukum yang melarang gunung bergerak dan tempat menyusut. Dinding di sekelilingnya terbuat dari spar solid, tapi mungkin karena usia, batu bata spar sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau apek. Hal yang paling mencolok adalah dinding abu-abu di sisi ruang batu, yang memancarkan lapisan cahaya abu-abu dan meluap dengan banyak udara berawan, seperti mengepulkan asap hitam. Karena udara gelap yang sangat deras menyebar, seluruh ruangan batu itu benar-benar gelap, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Landon Sen menghindari mengkonsumsi energi pertempuran Holy yang di tubuhnya, jadi dia mengorbankan segel naga sihir, membentuk cahaya putih susu untuk menutupi dirinya di dalamnya, mengisolasi udara berawan. Saudara Sen, ini adalah pintu masuk ke tanah Nether. Awalnya ada 2 formasi yang disegel di luar pintu masuk, satu adalah formasi segel utama, dan yang lainnya adalah formasi penguatan yang diberlakukan oleh Raja Klan Monster Laut Langit. Namun, tempat itu diperkuat. Formasi telah dihancurkan oleh saya, dan sekarang hanya formasi segel utama yang tersisa. Ouyang Changfeng menunjuk ke dinding yang terus-menerus dipenuhi dengan udara keruh dan berkata. Awalnya tujuan Ouyang Changfeng adalah untuk memasuki negeri Nether, berharap menggunakan ini untuk memasuki dunia hantu. Saudara Tianhai tidak ada hubungannya dengan dia hanya ingin menemukan cara untuk menyelamatkan wanita kesayangannya. Ouyang Changfeng mencoba untuk menghancurkan formasi, dan menghapus kekuatan dari 9 lembu dan 2 harimau dan formasi penguatan di bawah Raja Langit Lautan Monster Klan Kain Jinglei, tetapi formasi utama terlalu kuat untuk pertahanan. Begitu Anda mendekati formasi utama, tubuh Anda akan merasakan rasa penindasan yang kuat, seolah-olah kekuatan yang tak terlihat merobek tubuh. Legenda mengatakan bahwa Netherworld di Raksasa Kun tidak dapat dimasuki sesuka hati, jika tidak maka akan terbunuh oleh tekanan ruang angkasa. Hanya dengan menyempurnakan Kun Mingsu yang dapat mengasimilasi tubuh beku tersebut dengan nafas negeri Nether, dan tidak akan tertindas oleh ruang setelah memasuki tanah Nether. Ouyang Changfeng merasa bahwa Kun Mingsu adalah kunci untuk menghancurkan formasi, jadi setelah meninggalkan dunia rahasia, dia pergi ke Tianhai untuk mengumpulkan Kun Mingsu. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk memprovokasi aliansi Zhengmo Tudao wilayah Laut Yuanhe, dan kemudian bertemu Landon Sen. Landon Sen melepaskan kesadaran ilahi dan memperhatikan bahwa ada prasasti emas di dinding yang dipenuhi dengan banyak udara keruh, yang tampaknya merupakan prasasti spiritual. Semua prasasti emas disusun dalam pola yang sama dengan Jiugongge, tetapi beberapa prasasti terbalik, ada yang normal dan sangat aneh. Pusat Jiugongge diukir dengan karakter, Wan, yang lebih besar. Formasi abadi 9 istana Xiaosumi. Seira terbang keluar dari tas roh binatang, matanya yang indah menatap dinding, berseru. Seira, apakah kamu tahu formasi ini? Tanya Landon Sen. Positif dan negatif Xiaoxu, 9 istana abadi Arai adalah pembentukan dunia roh kuno. Seira juga tahu sedikit tentang ini, tetapi apa yang bisa disimpulkan adalah bahwa ini pasti formasi segel paling kuat yang pernah dilihat Seira. Formasi 9 surgawi tersegel yang mendalam jauh lebih kuat. Seira sedikit bersemangat. Dia belum pernah menemukan formasi kelas atas seperti itu sebelumnya, dan matanya bersinar. Hati Landon Sen kaget, pada kenyataannya, dia juga bisa menebak bahwa formasi ini sangat NB. Setelah semua, itu adalah formasi segel besar yang diatur oleh Raja Generasi Pertama dari Sky Sea Monster Clan dan Penglai Tri Immortals. Apakah ada alasan tidak kuat? Hanya saja formasi segel ini telah dipertahankan selama lebih dari 400.000 tahun. Setelah sekian lama, tidak peduli seberapa kuat formasi itu, saya takut itu akan melemah. Kita harus tahu bahwa era dunia manusia baru berusia 1/2 juta tahun. Belum lagi dampak terus-menerus dari udara berawan di Belanda ini. Xiaoxumi positif dan negatif ini 9 istana immortal Arai dapat bertahan hidup usia ini tanpa runtuh, itu sudah bisa disebut keajaiban. Saudara Sen, ini adalah pintu masuk ke Netherland, tetapi kami tidak memiliki alasan untuk masuk sekarang. Untungnya,
Formasi ini masih dapat didukung, dan tidak akan ada masalah selama setidaknya beberapa dekade, kata Ouyang Changfeng tegas. Seira menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Ouyang, ini belum tentu demikian. Pembentukan bala bantuan yang telah Anda pecahkan telah menyebabkan bahaya tersembunyi. Badai iblis hitam yang dihadapi oleh Demon Rache di Pulau Jinlong mungkin terkait dengan melonggarnya segel-segel tanah neter. Jika sedikit melonggarkan, itu tidak akan menghasilkan badai iblis yang merusak. Jika Seira menebak dengan benar, meskipun formasi abadi 9 istana Xiaoxumi yang positif dan negatif masih dapat dipertahankan, diperkirakan telah mencapai tepi kehancuran. Itu dia. Tatapan Ouyang Changfeng memadat dan berkata, aku mengatakan mengapa Pulau Naga Emas ini tiba-tiba menderita bencana alam. Ternyata itu terkait dengan meterai tanah neter. Ketika Landen Sen datang ke Pulau Jinlong, dia juga menemukan awan gelap yang aneh melayang di atas pulau. Seira, bisakah kita memperkuat arai 9 abadi Xiaoxumi yang positif dan negatif ini? Landen Sen tiba-tiba bertanya. Seira menggelengkan kepalanya, dan berkata, kecuali jika putranya memiliki kekuatan tahap transformasi dewa yang tidak kurang dari Empress Jinghong, tidak ada cara untuk memperkuat formasi segel yang kuat seperti itu. Landen Sen benar-benar kecewa, dan hanya mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah, orang mati dan burung di langit. Bahkan jika segel Belanda runtuh, kita akan pergi pada waktunya. Selain itu, formasi ini telah bertahan lebih dari 400.000 tahun, tidak ada pun tidak bisa bertahan selama beberapa dekade, kecuali keberuntungan kita terlalu buruk. Ouyang Changfeng mengangguk, sekarang tidak ada cara lain untuk memikirkannya. Keduanya kembali ke istana sebelumnya. Tutup ruang gelap organ, dan udara gelap di dalam tidak akan bocor. Bahkan jika jejak udara berawan bocor, ia dapat diserap oleh Ouyang Changfeng tanpa mempengaruhi lingkungan. Selama formasi tidak runtuh, bertahan dengan cara ini selama beberapa dekade mungkin bukan masalah besar. Bagaimanapun, keduanya sekarang menghindari perburuan dan pembunuhan, setidaknya selama beberapa tahun di istana rahasia ini. Setelah beberapa obrolan antara Landen Sen dan Ouyang Changfeng, mereka mulai bermeditasi dan berlatih. Bagi para kultivator, kultivasi adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu tanpa membuang waktu. 5 elemen istana bawah laut ini penuh dengan energi spiritual, dan lingkungan budidaya tidak buruk. Raja Ular Hitam bersayap 6 memimpin beberapa perbaikan iblis tingkat tinggi dan sejumlah besar tentara iblis dan binatang laut ke barat pulau, mencari hampir sepanjang hari, tetapi tidak menemukan rambut. Raja Ular percaya bahwa dia telah ditiru, dan bahkan mulai curiga bahwa ada mata-mata di klan monster. Dia segera mengatakan kepada Raja Naga Tanduk Emas Banjir dari Istana Raja Naga tentang masalah itu. Raja Naga Bertanduk Emas sangat mementingkannya dan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini, dan mengirim lebih banyak perbaikan iblis ke barat pulau untuk dijaga. Akibatnya, penyelidikan berlangsung selama 3 bulan, dan tidak ada petunjuk yang ditemukan. Orang yang berpura-pura menjadi Raja Ular Hitam bersayap 6 menghilang seolah-olah dunia telah menguap. Tepat 3 bulan kemudian, bencana alam terjadi di Yaosu. Kali ini bukan badai monster, tapi serangan hantu. Bab 1692 Dragon and Phoenix Ring and Raksa Ghost. Pada hari ini, langit di atas Pulau Naga Emas. Surga sepertinya telah runtuh. Udara hitam yang mengepul menutupi semua arah seperti angin kencang, menyebar langsung ke jutaan mil. Udara hitam yang mengepul menutupi langit dan matahari, membuat seluruh langit hitam seperti tinta. Aura yang keras dan suram menyelimuti sebagian besar Pulau Naga Emas, dan pusat pulau itu langsung berubah dari hari ke malam, tanpa ada jari yang terlihat. Segera, angin yang berhamburan naik, kilat dan guntur. Seluruh Pulau Naga Emas itu seperti selusin topan, topan terus mengamuk, dan sejumlah besar pohon tumbang. Tidak hanya itu, ada tsunami besar di perairan sekitar Pulau Jinlong, gelombang besar melonjak ke langit, dan air laut terbalik. Hampir dalam setengah menit, Pulau Naga Emas yang awalnya damai dan damai telah mengalami perubahan yang mengejutkan, seolah-olah akhir dunia telah datang. Hampir semua penggarap iblis di Pulau Naga Emas berjalan keluar dari rumah mereka, menatap penglihatan di langit dengan ngeri, ketakutan. Di tengah pulau, 2 sinar cahaya terbang keluar dari istana emas besar. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan tanduk emas, lapisan cahaya keemasan mengelilingi tubuhnya tegap, dan mata keemasannya menunjukkan kesombongan yang tak terbatas, dan rasa keagungan sebagai raja. Monster ini adalah raja dari klan monster Sisi, mengguncang langit. Tubuh yang mengejutkan adalah Golden Hornet Float Dragon, yang merupakan putra guntur. Lord Dragon King, apa yang sedang terjadi? Seorang pembudidaya setan bertubuh pendek dan berkulit gelap di samping Jingtian mengeluarkan raungan panik. Riperir Chungki monster ini adalah monster terbesar ketiga dari klan monster Sisi, Raja Paus Setan dari puncak tingkat ke-9. Siapa di bumi yang berpura-pura menjadi hantu di Pulau Naga Emasku? Jika ditangkap oleh raja ini, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Mengejutkan mata menyusut dan mengeluarkan raungan marah. Angin iblis yang bergolak menyembur keluar, berguling-guling dengan aura liar kuno. Raungan ini hampir mengguncang seluruh Pulau Naga Emas, tetapi tidak ada respons di langit, tetapi awan hitam yang mengepul itu meluas lebih keras lagi.
Segera, adegan menjatuhkan rahang segera muncul. Hantu-hantu yang lebat terbang keluar dari awan hitam di langit, dengan hantu-hantu mengerikan melonjak, dendam membubung tinggi, dan sejumlah besar hantu menangis dan melolong serigala mengikuti, tampak sangat lumpuh. Sekilas, jumlah hantu ini lebih dari sedikit, ada ratusan ribu. Kebanyakan dari mereka adalah hantu tingkat rendah, tetapi ada juga sejumlah kecil hantu tingkat tinggi, dan bahkan ada ratusan hantu di panggung Yuan Ying. Ada bulatan dengan tanduk ganda di kepala, yaksa dengan sayap di bagian belakang, dan hantu merah dan zombie. Semua hantu Li memiliki seringai aneh di wajah mereka, dan rengekan hantu dan serigala terdengar di mulut mereka. Merasakan napas begitu banyak makhluk hidup, hantu-hantu itu tampak sangat bersemangat. Semua hantu turun dari langit dan menerkam seluruh pulau naga emas. Balapan monster di pulau itu semua ketakutan dan hanya bisa menggigit peluru untuk menahan serangan hantu. Namun, ada terlalu banyak hantu Li, dan mereka kuat, kejam dan tiran, dan menelan monster ketika mereka melihatnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sejumlah besar setan di pulau itu mati di bawah tangan Li Gui dan ditelan oleh Li Gui. Sial, apa yang terjadi? Melihat bahwa seluruh pulau naga emas tiba-tiba diserang oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya, Raja Naga bertanduk emas banjir bergemuruh ke langit. Hantu-hantu ini seperti belalang, membanjiri langit. Jingtian dan Raja Paus Iblis di sampingnya juga mulai berurusan dengan hantu-hantu di sekitarnya. Selama hantu tingkat tinggi yang mencapai tingkat Naschen Soul Stage sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu, Istana Naga dikelilingi oleh lebih dari 20 hantu Naschen Soul Stage. Beberapa hantu Naschen Soul Li membuka wadah darah mereka dan bergegas menuju langit. Mencari kematian. Dengan gelombang yang mengejutkan, angin keemasan menghancurkan tubuh beberapa hantu Yuan Ying tahap Li menjadi serpihan. Hantu-hantu itu masih jatuh di langit, seolah-olah mereka terus mengalir. Wajah Jingtian sangat jelek, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa Pulau Naga Emas akan menghadapi bencana seperti itu. Mungkinkah segel Belanda runtuh seperti yang dilaporkan? Sebagai raja dari Sky Sea Monster Clan, Soking tentu tahu berita Netherland. Tapi dia tidak tahu di mana pintu masuk dan segel Belanda berada. Melihat sejumlah besar hantu, hati yang mengejutkan tenggelam ke dasar, dan kali ini ras monster mungkin benar-benar menderita kepunahan. Di atas Pulau Naga Emas, dalam kabut hitam pekat, kepala hantu raksa yang besar tiba-tiba mengembun. Haha, ini pertama kalinya aku melihat langit setelah aku tumbuh menjadi hantu. Akhirnya menunggu hari ini. Kepala hantu itu tertawa dan terlihat sangat bersemangat. Ini kamu. Berani menghancurkan ras monsterku. Secara mengejutkan memelototi kepala hantu raksa yang muncul di langit, naik ke langit dan mengaum, tubuhnya dikelilingi oleh kilat keemasan. Di bawah amarah, cahaya keemasan mengejutkan dari kedua lengan naik dan berubah menjadi lengan yang ditutupi dengan sisik emas. Cakar yang sangat tajam, dan jubah di tubuhnya langsung berubah menjadi baju perang pertempuran emas yang melintas secara membabi buta. Ekor besi panjang bergelombang dengan busur emas. Dia secara langsung berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah ikan, dia juga memiliki 2 cincin emas, satu besar dan satu kecil, diukir dengan pola naga dan burung phoenix terbang, seperti 2 putaran matahari terik keemasan. Ini adalah harta warisan klan naga bertanduk emas, naga anak ibu dan cincin phoenix, harta roh prasejarah asli, sangat kuat. Perlu disebutkan bahwa cincin emas naga dan phoenix, yang merupakan yang pertama dari 3 harta paling banyak di timur, yang telah dilihat Landen Sen, adalah tiruan dari cincin naga dan phoenix ini. Bahkan produk imitasi memiliki kekuatan yang begitu kuat, dapat dibayangkan betapa kuatnya suatu produk asli. Hah? Ini adalah harta roh prasejarah. Sebenarnya ada setan yang memperbaiki pada tahap transformasi. Kepala hantu raksa tampaknya tertarik oleh aura harta roh prasejarah. Secara teori, beku-beku tingkat ini seharusnya langka di tingkat bawah. Mungkinkah saya terlalu buruk untuk keberuntungan, dan tempat di mana saya mendarat kebetulan memiliki kultivator iblis pada tahap transformasi. Selamat datang, mati untuk raja ini. Mengejutkan dan geram, dia langsung menjatuhkan cincin naga dan phoenix di tangannya. 2 cincin emas melepaskan cahaya keemasan seperti matahari yang menyala-nyala, dan suara naga dan phoenix bergema di langit. 2 nyala api keemasan keluar dari cincin satu anak dan satu anak. Nyala api bercampur dengan rune halo yang aneh. Satu nyala api berubah menjadi naga api emas dengan panjang tubuh 1000 meter, dan nyala api yang lain berubah menjadi panjang 100 meter. Golden Fire Phoenix. Seekor naga dan burung phoenix melonjak ke langit dari lingkaran, sangat cantik, dan setelah 2 mengaum, mereka menyerang kepala hantu raksasa di awan gelap. Mendesis. Merasakan kekuatan menakutkan dari cincin naga dan phoenix dari anak dan ibu, hantu raksa begitu ketakutan sehingga dia menghirup udara dingin, dan segera mengembun entitas menjadi hantu humanoid dengan panjang tubuh 1000 meter dan 2 tanduk. Cahaya sihir Hunyuan. Raksa Li Gui membuka mulutnya dengan wajah mengerikan dan memuntahkan sejumlah besar cahaya hitam, membentuk sinar hitam, menembak ke arah naga dan phoenix seperti meriam laser tebal. Kedua kekuatan bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan gemuruh itu mengguncang bumi. Jingtian dan Narusa Li Gui tidak bisa membantu tetapi mulai bertarung.
Seluruh Pulau Naga Emas benar-benar kacau, dan Yaosu mencoba yang terbaik untuk melawan invasi Li Gui. Di sebelah barat pulau, Raja Ular Hitam bersayap 6 memimpin 5 penggarap iblis, dan sejumlah besar tentara iblis dan binatang laut, bertarung melawan sekelompok hantu, dan pemandangan itu penuh dengan antusiasme. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar auman keras di ranah rahasia klan monster, istana bawah laut. Landen Sen dan Ouyang Changfeng, yang masih berlatih dengan mata tertutup, segera membuka mata mereka, dan area sekitar istana terguncang seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Dinding itu bahkan retak dengan bekas retakan, menyemburkan udara berawan. Ada apa? Landen Sen kaget. Tidak, ada masalah dengan segelnya. Wajah Ouyang Changfeng berubah drastis. Bab 1693 Shot While Lying Down. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dan dia ingin tidak begitu sial. Ini baru 3 bulan sejak Tem. Lalu Xiaoxu tidak bisa berpegang pada formasi abadi 9 istana. Retak, klik. Dinding di istana mulai retak, banyak udara berawan meluap, dan kabut hitam memenuhi seluruh aula. Tuan muda, formasi segel mungkin telah mencapai tepi kehancuran, menyebabkan sejumlah besar udara berawan meluap di tanah neter. Diperkirakan seluruh istana akan tertutup oleh udara berawan dalam waktu singkat. Seira memulai transmisi suara. Sial, semoga beruntung, tapi kali ini segel itu akan runtuh. Landen Sen mengutuk dalam hatinya, segera menahan napas, menawarkan segel naga ajaib untuk menahan erosi udara berawan. Warna kulit Ouyang Changfeng tidak bagus, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah akhir dari masalah, Changfeng harus memeriksa segel. Aku juga ikut. Keduanya segera memeriksa segel di ruang batu dan menemukan bahwa segel itu belum sepenuhnya runtuh, tetapi tampaknya sudah mencapai kemacetan tertentu. Dinding terus-menerus menyemburkan udara berawan, seperti angin kencang. Udara mendung di ruang batu telah mencapai tingkat materialisasi, dan bahkan banyak hantu telah lahir. Merasakan nafas orang asing itu, hantu itu tampak sangat kejam, dan terbang menuju Landen Sen dan Ouyang Changfeng. Ouyang Changfeng membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung mengisap hantu terbang ke perutnya. Landen Sen juga mengendalikan naga sihir dari segel naga sihir untuk melahap hantu di sekitarnya. Brother Ouyang, melihat ini, formasi tidak akan bertahan lama, tetapi apakah ada jalan keluar lain? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Ouyang Changfeng tampak muram dan menggelengkan kepalanya, ranah rahasia dari ras monster adalah istana ini, tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Landen Sen sangat tertekan, formasi segel ini di sisi menghubungkan Netherland, dan bisa dikatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Sekarang setelah tenggat waktu 3 bulan telah berlalu, Yuan He Xuansheng dapat menggunakan kembali Mirror of Mountains and Rivers, dan mereka dan Ouyang Changfeng terikat untuk menghadapi bahaya besar ketika mereka keluar pada saat ini. Tuan, jangan panik, positif dan negatif Xiaosumi Nine Palace Immortal Array tidak begitu rapuh. Meskipun array ini telah mencapai batasnya, mungkin tidak sepenuhnya hancur begitu cepat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan selama beberapa bulan, kata Seira tiba-tiba. Wajah Landen Sen tenggelam, dia juga ingin tinggal selama beberapa bulan, tetapi dia khawatir bahwa udara berawan di sini terlalu kuat dan dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Ouyang Changfeng melihat kekhawatiran Landen Sen, dan berkata dengan wajah serius, Saudara Sen lega, teknik Ghost Dao yang dikembangkan oleh Changfeng dapat mengendalikan ki yang keruh, dan itu pasti akan membuat Anda aman selama 1 atau 2 bulan. Ini baik. Landen Sen menghela nafas dalam-dalam, hanya bersikeras untuk 1 atau 2 bulan, yang tidak terlalu berarti, tetapi sekarang hanya bisa dilakukan seperti ini. Pulau Naga Emas, di atas Istana Naga. Raja Naga bertanduk emas Jingtian masih melawan Raksa Li Gui, dan pertempuran telah berakhir. Terkejut oleh cuaca, hantu raksa berlumuran darah, dan dia jelas-jelas jatuh ke dalam kerugian mutlak. Jingtian bahkan tidak mengungkapkan tubuh Golden Hornet Float Dragon, dan menstabilkan hantu raksa tingkat sultan hantu ini. Hantu buas raksa ini tidak hanya memasuki dunia hantu, jauh dari menjadi lawan yang mengejutkan, dan akhirnya memohon belas kasihan dengan cara yang ketakutan. Teman-teman Taois sangat luas, menyerahlah pada yang berikutnya. Maafkan. Lepaskan hantu untuk mengacaukan ras monsterku, dan ingin bertahan. Pergi bermimpi. Mengejutkan dengan wajah kasar, dengan panik memobilisasi cincin naga dan Phoenix di tangannya, bersiap untuk membunuh hantu raksa dalam satu gerakan. Hantu raksa begitu ketakutan sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia meraung kaget, rekan-rekan Taois berhenti, saya tidak melepaskan hantu itu. Itulah hantu yang meluap dari puncak dunia di Belanda. Mengejutkan mata menyusut, mengendalikan cincin naga dan Phoenix untuk menghindari bagian mematikan dari hantu raksa yang menyerang. Ledakan. Hantu Yulong dan Fei Feng menghantam pundak raksa Li Gui, dan suara ledakan yang mengerikan seperti petir di langit yang cerah, dan cahaya keemasan menyilaukan itu seolah menerobos langit, mengubah warna dunia. Apa? Jeritan-jeritan datang, dan lengan kanan raksa Li Gui dihancurkan oleh cincin naga dan Phoenix, dan sejumlah besar gumpalan darah dan daging terciprat.
Hantu raksa adalah hantu raksa tingkat terendah dalam keluarga hantu raksa, sebagian besar kekuatan hantu ini berasal dari daging mereka yang tak tertandingi. Sekarang lengan hantu raksasa telah dihilangkan, efektivitas tempur juga telah sangat berkurang. Saat berikutnya, Saking Tian melintas di depan raksasa Ligui, mengangkat cincin naga dan Phoenix untuk membidik keningnya, dan berkata dengan nada gelap, jika kamu ingin selamat, jawab pertanyaan raja dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan mati. Raksasa sangat takut sehingga dia tidak punya niat untuk bertarung, dan dia dengan gemetar memohon belas kasihan, Maaf, aku berjanji untuk mengetahui segalanya. Terkejut dan tegas berkata, kelompok hantu yang turun dari langit benar-benar berasal dari neter-neter. Mengapa tidak ada celah di neter-neter di langit? Raksasa Ligui buru-buru menjawab, rekan Daois, saya dapat bersumpah bahwa hantu-hantu ini tidak dibawa oleh saya. Ada banyak hantu di negeri neter, dan semua hantu meluap dari saluran spasial tanah neter. Lalu mengapa kamu tidak datang sebelumnya, tetapi datang pada saat ini? Jingtian bertanya lagi. Raksa Ligui menangis dan berkata, awalnya, ada segel yang kuat di Netherland, yang menyegel saluran ruang angkasa. Namun, dalam 10 tahun terakhir, kekuatan penyegelan telah sangat berkurang. Sampai beberapa bulan yang lalu, segel memiliki celah, dan celah itu semakin besar. Menyebabkan saluran spasial muncul, dan sejumlah besar hantu di Nether-Nether bisa keluar. Di mana pintu masuk ke Netherland? Jingtian bertanya. Aku tidak tahu, aku dikirim oleh saluran teleportasi, dan kemudian aku dibuang jauh-jauh, dan muncul di atas pulau. Aku tidak tahu bagaimana harus kembali, hantu raksa menjelaskan dengan polos. Sebenarnya, hantu raksa tahu betul bahwa tempat dia datang melalui saluran luar angkasa adalah tingkat yang lebih rendah, tetapi dia tidak bisa bermimpi bahwa dia sangat sial. Sambil mengguncang langit dan terlihat sangat jelek, apa yang dikatakan hantu raksa ini seharusnya tidak bohong, jika tidak, kadal ini kehilangan dirinya sendiri sekarang, dia pasti akan melarikan diri kembali ke Netherland. Raksa Ligui tidak bisa kembali ke Belanda, dan saluran spasial adalah teleportasi terarah, menunjukkan bahwa dia tidak tahu pintu masuk Belanda. Ini merepotkan. Tetapi yang pasti adalah bahwa hantu dapat muncul di langit di atas Pulau Naga Emas, yang menunjukkan bahwa pasti ada pintu masuk ke tanah neter di sekitar Pulau Naga Emas. Dan segel di pintu masuk sudah sangat lemah. Melihat pertanyaan, saya tidak tahu, kemarahan itu bergetar dan langsung mendesak cincin naga dan Phoenix untuk membunuh hantu raksa ini. Dia tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, sekarang begitu banyak hantu jatuh dari langit, dia masih berpikir tentang bagaimana melindungi klan monster. Di sebelah barat Istana Naga, 10 hantu purba menghantui Raja Paus Iblis, dan situasi Raja Paus Iblis dipertaruhkan. Soking Thunder menembak, mendesak cincin naga dan Phoenix untuk membunuh para hantu. Berlutut dan berterima kasih kepada Raja Naga atas rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Raja Paus Iblis segera berlutut ke bumi. Sambil menjabat tangannya dan memerintahkan, Raja Paus Iblis, Anda dengan cepat memberitahu monster besar di pulau itu, dan membiarkan mereka memimpin monster ke Istana Raja Naga, dalam serangan bersama, untuk mengurangi korban sebanyak mungkin. Iya. Iblis Paus Raja menggenggam tinjunya.